Bukan hanya pemukulan aja, tapi saya juga harus buka baju, ada pelecehan yang saya harus diraba-raba, seperti itu. Seperti nafsu. Siapa pelakunya? Bapak. Hanya satu nama itu? Di pertemuan pertama itu hanya Deddy Mulyadi dan jajarannya beserta para pemain sirkus atau termasuk ada perwakilan Ada Taman Oci? Safari. Yang hadir Direktur Taman Safari. Anaknya Tony Sumampau, namanya Aswin. Deadlock. Pertemuan kedua, tidak hanya deadlock, tapi gondok-gondokan. Per orang dapat 120 juta? Iya, waktu itu. Akhirnya naik 150, dihitungkan lagi. Setelah itu, Kang Deddy bilang, apa nggak bisa naik lagi nih, katanya gitu ngomong sama si Aswin. Akhirnya mentok 200. Nolak, kita semua sepakat nolak. Bu Eva dan teman-teman pernah tidak dapat saran dari beliau ini? Kalau mau ganti rugi, berapa rupiah minimal? Bu Eva pernah tidak dapat arahan dari beliau? Ya 2 miliar loh Pak. 2 miliar, itu kata beliau. Berarti 2 miliar deal ya sebetulnya per orang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, kalau kita buka Undang-Undang Perlindungan Anak, ada 3 jenis kekerasan di situ. Kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Dalam tragedi pemain sirkus, tepatnya Oriental Circus Indonesia, serba aneka kekerasan terjadi. Dan hari ini, menurut saya ini adalah episode yang paling sensitif, episode yang barangkali tidak ramah anak. Oleh karena itu bagi Sobat Madilog yang menyaksikan tayangan ini, bersama anak-anak, pastikan untuk selalu mendampingi mereka. Nah, untuk memperbincangkan kekerasan tipe ketiga, yaitu kekerasan seksual, ruang diskusi Madilog kedatangan 2 orang tamu, yaitu Ibu Eva, salah seorang mantan pemain Oriental Circus Indonesia, dan juga Cak Soleh, selaku kuasa hukum dari para pemain sirkus itu. Selamat datang di ruang diskusi Madilog. Ibu Eva, Ibu ini satu angkatan dengan Ibu Vivi, Ibu Lisa, dan Ibu Butet. Iya. Notabene nama-nama itu yang sudah Butet, yang sudah pernah hadir di ruang Madilog. Kenapa Ibu baru muncul sekarang? Saya waktu itu nggak sengaja buka sosmed. Saya ketemu ada nama seseorang di Oci, teman saya juga, namanya Bu Koni. Lalu saya DM dia, saya bilang, ini Ibu Teteh yang main di Oriental Circus? Iya. Apa kamu ini Eva? Dia bilang, dulu kan ada namanya Eva di sirkus. Iya, bilang saya, ini saya Teteh. Katanya udah meninggal, gitu kabarnya. Saya bilang, dari siapa? Nggak tahu kabarnya, dari teman-teman kamu sudah meninggal. Saya bilang, enggak, ini saya masih di sini, gitu. Akhirnya di situ saya diminta nomor WA dengan anak-anak, akhirnya dikontak teman-teman dengan Lisa. Itu kapan komunikasi itu berlangsung? Waktu saya masih kerja di Probolinggo. Bulan apa? Kalau nggak salah sebelum Mei. Berarti sebelum atau sudah terjadinya kegemparan terkait Oci ini? Sudah viral ini. Sudah viral? Iya. Terus Ibu Eva mengikuti pemberitaan hal itu, ada terhubung dengan teman-teman yang lain? Iya, terhubung. Terus Lisa dikasih nomor WA saya dari Bu Koni, akhirnya Lisa ngubungi saya itu. Ibu sempat disangka oleh teman-teman sudah meninggal dunia? Iya, saya dikabarkan sudah meninggal dunia. Dari mana kira-kira teman-teman dapat kabar bahwa Ibu sudah meninggal dunia? Saya juga kurang tahu, Pak. Saya juga tanya dari siapa kalau gosipnya saya meninggal. Ya saya dengarnya gosipnya seperti itu, meninggal kecelakaan katanya seperti itu. Dari mulut ke mulut teman-teman sirkus menganggap Ibu Eva sudah meninggal akibat kecelakaan. Iya, seperti itu. Ternyata. Nah sekarang kenapa Ibu muncul dalam rangka apa sebetulnya? Ingin melakukan apa? Saya juga mau memperjuangkan hak keadilan teman-teman dan saya, identitas diri saya, asal-usul saya, keluarga saya ini dari mana? Di mana sekarang keluarga saya? Nama Ibu lengkapnya siapa? Saya nggak tahu Pak, cuma saya dipanggil Eva aja. Yang memberi nama Eva siapa? Saya datang sudah memang nama saya Eva, tapi Eva apa saya nggak tahu. Waktu Ibu masih kecil, masih bersama keluarga, bersama orang tua, Ibu sudah disebut dengan panggilan Eva. Seperti itu. Ibu masih ingat keluarga Ibu tinggal di mana? Waktu itu seingat saya,
Mangga 2 kantor kuburan. Memang itu ada kuburan. Jadi alamatnya itu di Jalan Mangga 2 kantor kuburan. Seperti itu. Waktu itu saya ikut nenek. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang, orang tua itu namanya Pak Hadi. Oh, Pak Hadi adalah pemilik OCI ya, pemilik Oriental Circus Indonesia ya? Iya. Saya nggak tahu dia bicara apa dengan nenek saya, tapi waktu itu nenek saya tuh sempat berteriak, mau dibawa kemana, mau dibawa kemana. Umur ibu waktu itu berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun, dari mana ibu tahu bahwa yang datang laki-laki itu adalah Pak Hadi? Iya, dia bilang. Oh, dia kalau saya sebut. Pak Hadi. Dan ibu mendengar perbincangan itu? Iya, dia apa bilang, kata dia? Saya mau cari anak, nggak punya anak perempuan, mau saya sekolahkan nanti biar pinter. Seperti itu. Saya adopsi, saya ambil anak. Seperti itu. Tapi nenek saya ini berteriak, mau dibawa kemana, mau dibawa kemana. Dan saya berpisah dengan adik saya waktu itu. Saya nangis, tahu-tahu saya dibawa ke dalam mobil, dipaksa. Dimasukkan mobil, saya bilang saya mau turun, saya mau pulang. Tapi Pak Adi bilang, sudah ikut saya aja, enak nanti kamu saya sekolahkan. Biar pinter kamu, katanya gitu. Pada pertemuan keberapa sampai kemudian ibu dibawa oleh Hadi Manansang ya? Hadi Manansang ya, Cak? Iya. Pada pertemuan keberapa? Ya, Apakah bertemu, hari itu ketemu? Hari itu langsung. Langsung dibawa? Iya. Nenek menolak itu? Nenek menolak, nenek teriak, mau dibawa kemana, mau dibawa kemana. Sedengar saya seperti itu, saya cuma nangis seperti itu. Kalau ayah dan ibu di mana? Waktu itu ayah nggak ada. Kalau ibu saya, setahu saya sudah nggak ada, memang sudah almarhum. Kalau ibu sudah tidak ada, artinya sudah meninggal dunia. Kalau ayah? Saya nggak tahu ayah kemana. Yang jelas tinggal bersama nenek. Iya. Praktis tidak ada perlawanan. Kok ini tanda petik brutal sekali, Cak? Iya. Kalau di pemain sirkus lain, saya dengar kabarnya ada transaksi. Ya, maksudnya jangan dianggap transaksi ini sebagai kemudian melegalkan situasi itu. Tetapi anak dibeli, dibayar dengan kompensasi sekian ratus ribu rupiah. Tapi kalau situasi Bu Eva ini kok jadi yang terdengar paling ekstrim ya, Cak? Enggak juga, hampir mirip dengan Lisa. Lisa itu mamanya enggak terima, tapi papanya yang memberikan juga. Lisa tidak mau meronta-ronta, kan diseret juga sama Jansen, sama istrinya Jansen. Menurut saya kisah pengambilannya hampir mirip dengan Lisa. Pengambilan ini kalau dalam bahasa Inggris saya pahami sebagai abduction ya, penculikan gitu. Bisa penculikan, karena menurut saya ini kan sistematis. Sistematis bukan karena mengadopsi betulan, tapi adopsi mau nyekolahin ke Jerman atau ke luar negeri itu kan hanya modus. Tapi ujung-ujungnya kan untuk dijadikan pemain sirkus. Jadi alih-alih untuk kepentingan si anak, tapi sebetulnya untuk kepentingan bisnis sirkus itu sendiri. Cari uangnya pemilik. Bu Eva waktu umur 8 tahun ya tadi waktu diambil itu, tahun. ibu sudah bersekolah? Saya waktu itu udah sekolah. Lalu apa yang bisa saya pahami ya? Ibu sudah bersekolah, tapi kemudian datang seorang laki-laki bernama Hadi, mengambil ibu dan menjanjikan akan menyekolahkan ibu. Saya juga kurang paham. Nah, ketika kita lompat dulu jauh ke depan, setelah ibu bergabung di OCI, ibu bersekolah? Enggak. Oke, sekarang kita mundur ke belakang lagi. Lantas setelah ibu diambil, seperti ibu katakan tadi, ibu dibawa kemana? Setelah saya dibawa ke Pondok Indah dulu, Pak. Rumah Pondok Indah? Kasih makan enak dulu, seminggu. Terus setelah itu saya dibawa ke satu tempat, yang saya lihat tendanya besar, ternyata di situ Oriental Circus. Sejak ibu meninggalkan rumah, seberapa sering, seberapa rutin ibu berkomunikasi dengan, entah itu dengan ibu atau dengan nenek? Waktu itu saya nggak pernah komunikasi. Orang tua pernah datang ke Pondok Indah? Sama sekali. Surat menyurat juga tidak pernah? Enggak pernah. Ibu pernah bilang ke Pak Hadi bahwa saya ingin kembali ke orang tua? Saya pernah bilang sama Pak Fran kalau saya kepingin pulang. Saya kepingin ketemu orang tua saya, dia bilang, kamu tuh udah gak punya orang tua. Surat-suratmu tuh di saya, katanya gitu. Seperti itu ngomongnya waktu itu. Dengan kata lain, ibu tidak pernah diberikan akses sama sekali, kesempatan sama sekali untuk bertemu dengan orang tua. Ibu masih punya saudara ya? Saudara. Berapa orang? 1. Masih ingat namanya? Saya nggak ingat. Laki-laki atau perempuan? Laki. Sekarang tinggal di mana? Saya nggak tahu. Ibu bisa pastikan itu adalah adik? Adik saya. Saya kepingin ketemu. Kepingin ketemu orang tua saya yang sebenarnya, Pak.
Ibu sudah punya KTP? KTP palsu semua itu. Kenapa saya tanya? Karena yang saya bayangkan seseorang punya KTP berarti punya kartu keluarga kan? Di kartu keluarganya kan tercantum nama orang tuanya. Ibu pernah baca tidak? Di kartu keluarga itu siapa nama yang tercantum sebagai orang tua ibu? Berarti ibu belum pernah lihat kartu keluarga. KTP kan yang dimaksud setelah Saya kabur, keluar. bikin-bikin sendiri. Bikin sendiri. Bikin Ya? sendiri. Tanggal lahir ya dipasti-pastiin sendiri, nggak sesuai. Tadi ibu katakan kemudian dibawa ke Pondok Indah sempat makan enak. Iya. Berarti Dikasih fasilitas enak dulu. ada satu masa betapapun ibu berpisah dari keluarga, tinggal di tenda-tenda sirkus. Pernah dong ada masa yang menyenangkan bagi seorang Eva di sana? Enggak, sama sekali. Kita enggak pernah ngerasa enak. Yang ada cuma penyiksaan. Nggak, maksudnya Pukul. pertama kali datang yang dienak-enakin tadi itu. Enggak. Kasih makan tadi selama Ya. seminggu itu loh. Ya kita dikasih fasilitas, kasih makan enak, tidur di AC, seperti itu. Setelah itu dibawa ke sirkus. Paham, saya pernah jadi anak kos. Seenak-enaknya makanan di kos-kosan, tetap jauh dari keluarga itu pasti Ya, tetap Iya, nggak muncul enak. nggak perasaan enak. nggak enak. Ya kaget gitu kok saya dibawa di sini gitu loh. Ini kan bukan keluarga saya. Hmm. Seperti itu. Lalu bentuk apa itu perlakuan yang ibu terima selama menjadi pemain sirkus itu? Ya pukulan, kalau mainnya salah dipukul, latihan nggak bisa dipukul. Jadi kita tekankan latihan harus bisa. Misalnya ada acara baru, kamu harus bisa latihan ini. Dan harus bisa tampil secepat mungkin. Kan kalau kita semakin dipukulin, semakin grogi. Semakin kita takut. Jadi latihannya juga nggak maksimal gitu loh. Ibu main apa waktu itu? Saya rolling ball, juggling, naik di atas gajah. Siapa yang melatih ibu? Itu Pak Fran kalau juggling. Yang dua nama lain? Ada Pak siapa saja? Pak Franz. Pak Fran dan ada atau teman saya dulu itu kakak senior saya namanya Ko Anton. Itu juga main juggling tuh ngelatih saya juga. Ada kakak senior saya juga namanya perempuan juga ada namanya Cik Linda itu. Nah, tadi ibu katakan yang mukul, penyiksaan, kalau salah dihukum. Berarti juga dilakukan oleh nama selain Pak Franz? Enggak. Kakak-kakak senior saya enggak pernah. Jadi yang menyiksa saya, yang pukul saya kalau salah itu Pak Fran, selalu dia. Sementara yang dilakukan oleh kakak-kakak senior tadi itu? Malah kakak-kakak senior saya kalau Ko Anton saya dipukul, dia yang belain saya. Malah dia yang dipukulin Pak Fran. Lu mau bela-belain lu. Mau jadi jagoan lu gitu. Kena pukul sih Ko Antonnya ini. Ada satu hal yang belum pernah saya tanyakan ke para pemain sirkus lain, bahwa ketika ibu berkeliling dari satu kota ke kota lain, dari satu tempat ke tempat lain, ibu tidur di mana sih? Para pemain sirkus cilik itu tidur di mana sih? Di Fuso. Di Fuso. Fuso itu mobil seperti karavan itu loh Pak. Terus jadi ada beberapa karavan? Iya. Oke, semua Itu, tidur di situ? Iya. Perempuan-perempuan tidur di situ. Maaf, kalau mandi? Mandi ada kamar mandi. Kamar mandi di luar, iya. Maaf, kalau buang air? Ada kamar mandi di luar, WC di luar. Ketika masuk usia remaja, mulai datang bulan, kebutuhan ya pembalut segala macam dipenuhi itu? Iya, dibelikan. Seperti itu ya, kebutuhan itu aja. Kayak sabun, kita dulu sabunnya tuh sabun yang batangan itu loh Pak. Yang dipotong-potong, dibagi-bagi. Bukan sabun-sabun yang layak kayak kita pakai sekarang. Enggak. Saya pernah komunikasi dengan Pak Tony, gue Pak. Sorry. Beliau mengirim saya sejumlah foto berekreasi. Sehingga saya di candi, kalau tidak salah juga ada di pantai. Dan ekspresi para pemain sirkus semuanya riang gembira. Kalau berpose, kayak begini nih berpose, terus senyum, ya saya punya alasan untuk menduga ini jangan-jangan senyumnya dipaksakan. Tapi ketika berekreasi, seperti tadi saya katakan, semua muka ceria loh. Kita cerianya tuh terpaksa kok Pak. Dulu tuh pernah ada yang liput namanya, kalau nggak salah Pak John Smith itu ya, dia dari Belanda atau mana. Dia sering liput kita kalau untuk kita latihan, untuk dokumentasi. Jadi sebelum mereka datang, kita sudah di calling Pak. Nanti kalau ada ini kamu harus senyum ya. Kamu harus pura-pura bahagia, seperti itu. Jadi seakan-akan kami kita tidak tertekan. Jadi yang kalau untuk rekreasi kami tertawa-tertawa itu juga bukan mau kami, Pak. Tapi itu memang mereka yang kamu harus terlihat bahagia. Senyum. Seperti itu. Sebagai pemain sirkus, bayaran ibu berapa?
Maaf Pak, saya nggak pernah digaji. Sama sekali? Uang jajan lah. Mungkin gaji memang tidak karena masih anak-anak. Tapi uang jajan. Uang jajan, saya nggak pernah jajan Pak. Uang kita mau keluar aja nggak bisa kok. Harus ada surat perjanjian hitam di atas putih. Supaya kami nggak kabur. Kalau kami kabur ada sanksinya, dipukulin. Cak, ini berapa orang klien yang Cak Soleh tangani sekarang? Kalau yang di kita sekarang 23. Tapi ada beberapa mantan pemain sirkus yang dia traumanya terlalu gede sehingga dia tidak mau ikut-ikutan. Ada temannya dia itu namanya Nur Hayati ya. Iya. Itu Hayati. sampai trauma karena sering disiksa. Sampai sekarang. Karena datangnya itu sudah gede sehingga tulangnya itu susah dibentuk lagi. Paling sering Latihannya makin ekstrim loh. makin ekstrim. Semakin tidak bisa, semakin mendapatkan kekerasan. Terus juga ada Santi. Santi itu kalau tidak salah tinggal di Bogor. Itu anaknya ngechat ke saya, Pak. Minta tolong ibunya diadvokasi, dia juga mantan OCI. Nah, ketika saya hubungkan dengan Lisa kontak, ibunya tidak mau. Oke, kita lompat jauh ke depan ya, karena Cak Soleh sebut advokasi. Sebetulnya apa ekspektasi mereka? Bentuk advokasi yang macam apa yang mereka cari? Saya merasa begini, Pak. Ini kasus tidak hanya bicara hukum, tapi lebih dari di atas hukum itu kemanusiaan. Bagi saya yang dialami oleh teman-teman ini kan perbudakan. Orang memisahkan anak kecil dengan orang tuanya, itu biadab. Kita ini sebagai orang tua memasukkan anak di pesantren, itu usia sudah SMP. Usia sekitar 13-14. Itu pun gak ketemu anak, itu gak dikasari loh di pesantren. Itu aja kita masih sering nangis, kangen, pengen ketemu, entah 2 minggu, entah sebulan sekali. Sementara ini masih mending lah 8 tahun. Tapi ada yang Daniel itu baru usianya 3 bulan, sudah masuk. Joko itu 3 bulan, sudah masuk di lingkungan sirkus ini. Yang dia sama sekali tidak mengenal. Di mana letak sisi kemanusiaan pemilik sirkus? Kok tega memisahkan orang tua dengan anak, anak dengan orang tuanya. Tanpa ada pernah jeda waktu untuk ketemu. Entah sebulan sekali, entah setahun sekali. Nggak ada loh. Rasa kemanusiaan, oh ini kayak kangen. Padahal mereka itu punya anak. Yeah. Tadi yang abang diceritakan oleh Tony, diajak ke candi. Kalau versi teman-teman, kebetulan anaknya pemilik ada di situ. Jadi mereka ini, kalau anak pemilik ada di sirkus, senangnya minta ampun. Tidak akan ada kekerasan di depan anak-anaknya pemilik. Karena usianya rata-rata sama. Sebaya. Nah, ketika ada anaknya pemilik ke pantai, ya ikut semua ke pantai. Dan anak-anak ini senang semua. Kan nggak mungkin, masa di pantai digebuki. Anak-anak pemilik itu, tapi nggak ikut keliling Indonesia toh? Tinggal di rumah. Sesekali. Dia ikut, sesekali. Gitu. Nah, oke, saya lanjutkan soal hukumnya teman-teman. Nah, kenapa saya begitu bukan agresif? Begitu semangat untuk bahwa kasus ini tidak boleh dilupakan, kasus ini tidak boleh didiamkan. Karena saya merasa negara ini seakan-akan tidak ada. 2 minggu terakhir ini kan viral. Mari kita absen satu persatu ya. Sejak 2 pekanan lalu kita berbincang, kita sudah singgung, kita sudah panggil, kita sudah ketok pintu sekian banyak kementerian dan lembaga. Kita absen ya, satu persatu ya. Pertama, sudah mengunjungi apa saja? Kementerian HAM. Kementerian HAM. Pertama kali adalah Kementerian HAM. Direspon. Ya, direspon sehingga menjadi sangat viral ini awalnya kan di Kementerian HAM. Yang kedua, setelah itu kita ke Komisi 3. Komisi Sebentar, 3 di Kementerian HAM apa responnya? positif. Positif itu seperti apa? Artinya waktu itu kita ketemu Wamen-HAM. Dirjen-dirjennya dikumpulin. Oh, beliau yang menyebut ini perbudakan begitu? Iya. Oke, lumayan. Lumayan ya. Lumayan. Per hari ini apa yang dilakukan oleh Kementerian HAM? Hari ini kita mendesak lagi ke sana karena kok belum ada kabar. Berarti belum ada langkah maju? Belum. Sama sekali? Belum dibentuk TGPF yang rencananya. Tapi saya selalu menekan ke mereka, ayolah, nunggu apa lagi gitu loh. Soal proses TGPF itu berjalannya setengah tahun, 1 tahun, nggak ada masalah. Tapi kan sudah dimulai. Keinginan bagi dibentuknya TGPF itu sudah disampaikan ya? Sudah sejak awal. Konkret respon mereka apa? Mereka setuju.
Setuju dibentuk TGPF. TGPF. Hmm. Bahkan kita sudah pernah hadir di Komisi 13. Sebentar, satu-satu ya. Oke. Memang TGPF itu kalau dibentuk, menurut Cak Soleh yang ideal tuh komposisinya apa? Gabungan. Ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ada Komnas Perempuan, ada Komnas HAM, monggo silakan. TGPF ini. Ada Polri. Karena kasus ini, kalau Polri kan nanti sudah masuk ke hukum. Malah nggak masuk. Oke. Nah, enggak. Ini tim-tim independen. Yang jelas Kementerian HAM mengatakan responnya positif secara lisan, tapi per hari ini kita berbincang tetap belum ada sebuah langkah konkret yang dilakukan. Oke, kita pindah dari Kementerian HAM, kita pindah ke Kementerian apa lagi? Kementerian Perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yes. Ketemu siapa? Ibu Menteri langsung Ibu Menteri. Apa kata Ibu Menteri? Bahkan pernah lagi pertemuan kedua itu teman-teman diketemukan dengan pihak Taman Safari. Itu yang namanya si Vivi itu sampai teriak-teriak histeris. Berarti KPPPA pernah mencoba memediasi. Iya. Tujuan dipertemukan itu tuh mediasi. Betul. Kan saya bayangkan. Betul. Tetapi kalau saya kan mediasi itu bukan sebuah akhir. Mediasi itu hanya sebagai jembatan apakah betul 60 bayi ini pernah diambil oleh OCI atau Taman Safari. Di mediasi yang mediator siapa? Yang menjadi mediator siapa? Menteri langsung. Menteri. Jadi kurang apa ini? Level menteri sudah turun tangan gitu loh. Pada akhir mediasi di hari itu, di tanggal itu, closing statement-nya apa dari Ibu Menteri? Ya masalahnya dari pihak OCI kan tidak mengakui ada kekerasan. Makanya saya bolak-balik begini, Bang. Eva mau ngomong apapun soal kekejaman, itu kan zaman dulu. Tidak ada CCTV. Paling hanya teman yang bercerita. Kalau sesama teman pemain, pasti nanti dianggap kong kali kong. Oke lah, soal itu kita ngalah. Nggak usah bicara kekejaman. Tetapi tindakanmu mengambil 60 anak untuk dididik menjadi pemain sirkus dan tidak pernah kamu pertemukan dengan orang tuanya, tidak kamu sekolahkan, tidak kamu gaji, itu adalah tindakan biadab. Oke, dan itu tidak bisa mengelak. Saya ingin tahu sejauh apa wawasan dari Ibu Menteri PPPA. Closing statement beliau mengatakan apa? Karena dari pihak OCI tetap tidak mengakui, berarti kan sebatas klaim. Maaf ya Bu Eva, harus saya katakan klaim sepihak kan jadinya. Sementara OCI tidak mengakui. Lalu Ibu Menteri mengatakan apa? Mediasi selesai, mediasi deadlock, mediasi kita lanjutkan atau apa? Gini Bang, yang harus dipahami ternyata kalau kita ketemu pejabat, begini, off the record, omongannya kencang semua kan. Tapi pada saat itu di publik, itu agak beda. Coba bagaimana perbedaan? Yang kencangnya bagaimana, muncul di publik bagaimana? Contoh ya, saya tidak nyebut kementerian, tadi sudah kita ini. Bahwa ini memenuhi kualifikasi pelanggaran HAM berat. Di depan kita ini, di ruang tertutup. Ruang tertutup. Di kantor mereka. Kata kunci ini betul-betul sangat memilukan loh ini. Ini memenuhi kualifikasi pelanggaran HAM berat. Yang terjadi ini perbudakan. Tapi sesekali saya pernah dialog di TV dengan yang ngomong itu, nggak muncul itu. Lalu apa yang ingin Cak Soleh tafsirkan? Kenapa pagi tempe, sore kedelai begitu? Kenapa? Nah, saya memahaminya ini birokrasi ini masih terlalu agak menjaga etik. Bagi saya dalam kasus ini. Tumben jaga etik. Bagi saya dalam kasus ini, Bang, kita nggak perlu ngomong soal etika. Ini bicara kekejaman. Ini bicara tindakan yang sangat biadab. Saya belum paham. Menjaga etik itu sebetulnya kalimat halus dari apa? Sungkan terhadap pemilik OCI, tidak mau memperkeruh suasana, atau barangkali sesungguhnya tidak begitu percaya? Bukan. Saya melihat bisa jadi karena belum ada kesimpulan. Berbeda kalau TGPF sudah melakukan interview dengan semua korban, sudah kesana kemari, memunculkan hasil kesimpulannya perbudakan, pelanggaran berat. Nah itu. Alhasil kita tidak bisa mengandalkan satu kementerian satu kementerian untuk mengatasi masalah ini ya. Memang harus lewat gabungan. Kementerian HAM sudah kita absen, Kementerian PPPA juga sudah kita absen. Apalagi yang sudah disambangi? Komisi 3. Komisi 3 DPR RI. Ya, saya sih udah bisa duga isinya. Tapi silakanlah, seperti apa?
Komisi 3 waktu itu kita disarankan untuk duduk bersama. Oh, Mediasi. mediasi. Saya tidak mengatakan mereka salah, Tapi tetapi itu tidak sesuai harapan kami. memang harapannya apa waktu datang? Tekan Mabes Polri untuk membuka SP3. Tekan Mabes Polri Ya. untuk buka SP3. Satu. Yang kedua, bentuk tim pencari fakta. Ya. Ini tersampaikan ya, secara lisan ya. Oh, itu surat resmi kita. Bahkan ada di surat ya. Surat Oke. resmi permohonan. Lanjut. Sudah Tetapi- 2 yang disampaikan ke Komisi 3. Tetapi pada saat terjadi dialog, audensi itu nggak lama, tiba-tiba ya sudah ya duduk. Pak Jansen, bagaimana ini bla bla bla. Saya kaget. Tetapi karena itu adalah inisiatif teman-teman Komisi 3, kami hargai. Tetapi kami sampaikan Bang saat itu, saya tidak percaya inisiatif Komisi 3 itu akan diterima dengan lapang dada. Nggak percaya saya. Kenapa saya tidak percaya? Faktanya mereka muncul di publik. Konferensi pers segala macamnya tidak pernah mengakui ada kekerasan. Tidak pernah mengakui ada kekejaman. Malah ngomong soal tidak digaji lagi. Mana mau digaji? Wong anak kecil kok digaji loh. Emang anak kecil nggak butuh duit? Itu udah salah kaprah sebetulnya Iya kan? itu. Ya. Emang anak kecil nggak butuh duit? Dan tidak pernah mempertemukan dengan orang tua itu, apakah itu tidak melanggar HAM? Nah itu, jadi secara tegas, closing statement saya di Komisi 3 saya mengatakan saya tidak percaya. Bahkan apa jaminannya kalau 1 minggu itu tidak dilaksanakan? Saya tidak percaya apa maksudnya? Ya inisiatif itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Karena bagi kami Bang, kasus ini jangan diajak ngomong-ngomong lagi. Hukum harus jalan. Biadab ini. Oke, sudah 3. Apa lagi? Ya itu kan nanti kalau TGPF dibuat akan memunculkan proses hukum. Ke Mabes Polri tidak? Hari ini, Oke, kita cek Mabes Polri. Hari ini apa yang dilakukan di Mabes Polri? kami menyampaikan supaya Mabes Polri memberikan salinan SP3 kepada kami. Bertemu dengan siapa di Mabes Polri? Tidak, kita hanya menyampaikan surat. Kita tidak perlu ada dialog ini. 2 minggu viral. Sudah jelas ada SP3, Mabes Polri belum pernah bersuara dalam kasus ini. Maka kita minta SP3 itu. Lalu jawabannya, surat sih ya. Surat. Saya Tetapi- sudah komunikasi. Tapi saya di Mabes kan ngundang teman-teman media. Ya. Kita sampaikan tujuan kita ke sana supaya diberikanlah salinan SP3 itu. Ngomong-ngomong nih, Cak. Ngomong-ngomong Bu Eva, saya berinisiatif nih. Tapi harus dipahami, Madilog tetap berasumsi praduga tak bersalah loh ya. Silahkan. Jadi Madilog tidak dalam posisi maaf kata nih. Jangan salah kaprah Ibu. Cak Solih pasti paham, bisa menjelaskan ke Ibu. Ya. Madilog tidak dalam posisi sebagai pembela Oci maupun pembela pemain Ya. sirkus. Karena posisi Madilog tidak di situ. Tapi ingin saya katakan, kami berinisiatif mencoba untuk mencari tahu tentang itu SP3 karena apa ya? Bisa karena kekurangan alat bukti, bisa karena tidak ada pidana. Memang nggak ada, jangan itu nggak ada pidana. Nah, Atau pelaku kejahatannya mati. mungkin. Maka SP3. Maka saya, Kan pelakunya masih hidup iya, semua. kami berinisiatif mengontak Oke. Ketua Komponas. Oke. Pak Hasilnya, Arif. Pak Arif hasilnya mengatakan begini, kami akan coba kontak Mabes Polri untuk mendapatkan penjelasan tentang SP3 itu. Beberapa hari berselang kami coba kontak Pak Arif lagi, ternyata proses pencarian penyidik pada saat itu belum ditemukan. Menurut saya kan saya tidak sedang mencari penyidik, ya. Kita sedang cari file, kan? Dokumen, kan? Kertas kerja, kan? Dan semestinya tersimpan rapi dong di kantor. Oke, Mabes Polri sudah, Komisi 3 sudah, PPPA Sebentar. sudah, Kementerian HAM soal sudah. Mabes dulu. Mabes Polri, Saya apalagi, Pak? lanjutkan. Saya sampaikan ke teman-teman media. Andai kata 1 minggu sampai minggu depan masih tidak ada kejelasan soal SP3, kami akan mengajukan gugatan pra-peradilan. Terhadap siapa? Mabes Polri. Terhadap Pak Mabes Polri. Dan yang kita gugat 2. Yaitu? Tidak hanya Mabes, plus Komnas HAM. Sebab informasi adanya SP3 itu dari Komnas HAM. Komnas HAM yang mendapat pemberitahuan dari Mabes Mabes Polri. Polri. Nah, kita gugat dua-duanya itu. Supaya jelas posisi surat ini. Dengan harapan putusan pengadilan nanti, apa putusannya? Buka, Memerintahkan Mabes Polri melanjutkan.
Sebab ini nggak mungkin dilaporkan. Saya bolak-balik ditanya teman-teman media, kenapa nggak lapor? Ya kalau lapor sekarang kan kadaluarsa. Ini kasus sudah lebih dari 28 tahun. Kalau yang Vivi 28 tahun 97. Yeah. Tapi sebelum-sebelumnya kan masih banyak ya. Sebelum itu. Maka udah nggak mungkin dilaporkan sekarang. Yang paling mungkin secara hukum adalah SP3 itu dibatalkan. Supaya dibuka lagi. Saya masih akan absen lagi nih. Setelah Kementerian dan Lembaga Negara, saya nanti akan absen juga. Mungkin ada representasi masyarakat yang sudah disambangi untuk mencari jalan keluar. Tapi saya ke Bu Eva dulu. Bu Eva, relatif kalau kekerasan, pukulan, atau sejenisnya itu sudah berulang saya dengar dari pemain-pemain sirkus lainnya. Itu menyedihkan, itu menakutkan. Benarkah Ibu mengalami kekerasan yang lebih atau yang berbeda dari yang dialami oleh para pemain OCI lainnya? Iya. Ibu boleh menjawab, juga boleh tidak. Terserah Ibu. Sebenarnya nggak mau menjawab, tapi saya harus suarakan. Kalau memang itu terjadi, apa yang saya alami itu memang benar. Yaitu? Ya seperti tidak kekerasan, bukan hanya pemukulan aja, tapi saya juga harus buka baju, ada pelecehan yang saya harus diraba-raba. Waktu itu kan umur saya lagi sudah masuk menginjak, pubertas, iya, ya? Seperti itu. Adakah kemungkinan diraba itu mungkin, tapi sekali lagi pertanyaan saya tidak harus dijawab. Adakah kemungkinan yang Ibu sebut sebagai diraba-raba itu adalah mungkin seperti pijat, mengendurkan otot-otot? Bukan. Karena pemain sirkus kan? Bukan itu. Ibu bisa pastikan itu bukan rabaan yang positif? Bukan rabaan seorang kayak orang tua pada anaknya, ya, misalnya. terhadap anak atau terapis? No. Jadi Ibu maknai rabaan itu sebagai apa? Rabaan apa? Seperti nafsu. Siapa pelakunya? Bapak. Hanya satu nama itu? Ibu punya pengetahuan tidak? Apakah yang mendapatkan perlakuan sejauh itu hanya seorang Bu Eva atau juga ada pemain-pemain lainnya yang juga mengalami perlakuan serupa? Kalau memang perlakuan itu ada. Ada, tapi saya nggak bisa nyebut namanya ya. Artinya bukan hanya Bu Eva yang dapat perlakuan seperti itu, termasuk raba-raba segala macam itu. Itu berlangsung berulang kali atau? Sering, Pak. Sering? Kali dia kalau mau mukul saya, selalu dia minta saya buka baju. Harus saya dipaksa buka baju depan dia. Di hadapan teman-teman? Itu nggak ada. Teman-teman di luar, tapi mereka tahu. Itu baju saya sobek. Setiap kali dia nyuruh saya buka baju, seperti ada kepuasan sendiri gitu loh. Seperti itu. Ibu katakan sering? Iya, kan saya sering dipukulin, Pak. Saya yang paling sering dipukul, Pak, memang. Tunjukkan kakinya itu dicongkel pakai buka tutupnya botol itu. Ada bekasnya. Wah, kayak paruh burung kakak tua itu? Seperti itu. Ada. Masih. Apa yang dilakukan? Kaki saya. Iya? Waktu saya pertama kali mau kabur tuh, Pak. Saya ketangkap sama Yuli kan. Teman saya Yuli, Bu Yuli. Saya ketangkep. Ibu kabur berdua, maksudnya berusaha kabur sama berdua. Bu Yuli. Akhirnya ketangkep. Di situ saya kepegang, kaki saya dipegang sama Pak Fran, diambilkan bukaan tutupnya botol yang tajam yang gini loh, Pak. Begini? Iya. Itu dicongkelkan ke kaki saya. Kenapa kalau bicara tentang kekerasan super ekstrim kok lagi-lagi nama yang muncul itu lagi? Ya memang dia yang suka menyiksa. Terus Ibu gagal melarikan diri. Ibu itu di kota mana, Bu? Saya lupa di kota mana. Tapi dia ngancam, sekali lagi lu lari, gua potong kan kaki dipukuli lu. Juga, nggak sekedar dicongkel kaki. Udah habis babak pelur diajar juga. Apa yang membuat Ibu dan Ibu Yuli gagal kabur waktu itu? Ketahuan, Pak, ada bodyguard-nya di sana. Kemudian main lagi, keliling lagi, coba kabur lagi. Iya. Total berapa kali Ibu coba kabur? Setiap hari seperti itu. 2 kali, waktu itu sekali, terus kedua kali saya lolos. Nah, yang pertama itu kabur umur berapa? Bisa tidak dikira-kira umur berapa waktu itu? Saya lupa waktu itu, sekitar mungkin 14 kayaknya, Pak. Umur 14-15. Kenapa muncul pemikiran untuk lari? Terinspirasi oleh teman-teman yang lain atau? Ya karena saya nggak kuat tiap hari
dapat perlakuan penyiksaan. Kalau mungkin kami diperlakukan baik seperti anak, mungkin kami nggak akan kabur, nggak akan lari, Pak. Setelah Ibu diambil, Ibu masih ketemu Hadi tidak? Maksudnya diambil dengan... Kan tadi Ibu katakan Ibu diambil oleh sudah Hadi, enggak. kan? Saya sudah ikut anaknya si 3M ini. Sudah nggak pernah itu? Iya, sudah nggak pernah ketemu Pak Adi lagi. Jadi saya diserahkan ke 3M ini. Upaya melarikan diri, upaya kabur yang kedua kapan? Waktu sirkus main di Tambak Sari. Di Surabaya. Gelora 10 November. Di situ. Ibu sendirian coba lari? Saya coba lari, waktu itu saya main jatuh sama Bu Yuli, saya dipukulin. Saya sudah berdarah-darah, Bu Yuli pun di situ disuruh buka baju di depan dia, tapi Bu Yuli langsung show. Saya di situ nekat melarikan diri dan waktu itu ada Vivi. Saya pamit sama Bu Vivi. Saya bilang, "Vi, kamu hati-hati ya, saya mau lari, mau kabur, saya nggak kuat." Dia tahu waktu itu saya dipukul berdarah-darah, pincang-pincang sudah. Saya lari di situ nekat, Pak. Naik ke pagar yang segitu tingginya, saya loncat. Sempat dicari tidak? Dicari, disebarkan foto. Waktu itu saya punya teh lalat di sini. Dan itu penandanya ya? Iya. Tukang becak dikasih iming-iming uang 500.000 waktu itu tahun 87. Ibu lari kemana? Saya lari di daerah Tambak Sari, situ ada yang nolong saya. Siapa? Ada kakak angkat saya yang nolong yang keluarga saya sekarang ini. Itu. Saya belum paham, maksud kakak angkat ini bagaimana? Kan waktu itu saya lari. Ya. Saya lari, saya minta tolong tukang becak. Setelah itu tukang becak itu bingung mau nulung kemana, tiba-tiba ada anak laki-laki itu keluar gitu loh jalan, dia mau ke tempat sirkus itu, ke Mundu lapangan. Terus bapak becaknya bilang, "Tolong nih ditolongin, ini lari dari sirkus kabur minta tolong." Ya udah ikut aja ke rumah gitu. Saya diajak ke rumahnya. Akhirnya saya di situ ditolong gitu loh. Itu jadi keluarga baru lah. Iya. Ibu ketika melarikan diri itu masih pakai kostum sirkus? Atau? Enggak, saya pakai celana pendek sama satu kaos, cuma bawa dompet hitam satu, udah itu aja. Kalaulah tidak diselamatkan oleh tukang becak dan laki-laki itu, Ibu rencananya mau lari kemana? Enggak tahu, saya waktu itu enggak punya pikiran mau lari kemana, yang penting saya bisa kabur dulu. Umur berapa waktu itu? Sekitar 16, mau ke 17. Berarti tahun berapa ya itu ya saya bayangkan? Kayaknya 87 deh. 87? Iya. Belum terpikir, minta bantuan polisi, minta bantuan tentara? Saya mau minta tolong polisi juga nggak berani, kan mereka juga punya decking. Tahu dari mana Ibu polisi nggak berani? Ya, taunya kami mereka punya decking, Pak. Jadi kalau kami keluar pun ada seperti decking yang ngikut kami, untuk ngawal kami. Dan yang decking itu adalah? Puskopau itu. Puskopau? Cak, bisa dibantu dikit, Cak? Jadi sebetulnya posisi Puskopau ini apa sih? Jadi gini, Puskopau itu kan pusat koperasi angkatan udara. Ya. Dan itu memang saya pernah dikasih foto oleh Yuli itu mobil karavan, mobil truk gede itu Oriental Circus ini bawahnya itu ya Puskopau tulisan itu. Tetapi begini, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan Eva. Tadi abang nanya, kenapa nggak ke kantor polisi? Yeah. Dari semua kasus yang kita dampingi, kok nggak ada ya pikiran itu. Vivi, pokoknya yang penting lari. Sehingga saya berpikir, karena mungkin mereka nggak sekolah itu. Saya nggak ngerti kalau di Indonesia itu ada lembaga yang namanya penegak hukum. Ada polisi. Ada polisi. Dan polisi tugasnya nolong masyarakat. Abang ingat nggak? Mereka yang diajari apa sih? Membaca, menulis, berhitung. Kan nggak ada pelajaran keamanan, pendidikan moral Pancasila. Ini pengetahuan umum gitu ya. Maka soal polisi, jaksa, hakim, pengadilan, nggak paham. Mestinya kan logikanya, ini saya suka disakiti, segala macam, harus lapornya ke polisi. Cari kantor polisi di mana. Nggak kepikiran. Dan cara berpikirnya sangat instinktif. Lari, menyelamatkan diri supaya tidak mati. Iya, yang penting kabur. Instinktif banget kan itu sebetulnya. Primitif banget. Karena nggak sekolah itu. Gitu. Jadi, sungguh kasihan. Tapi kalau kemudian Puskopau disebut atau disinyalir sebagai decking, apa nggak overdosis itu? Ya. Saya memahaminya begini. Kenapa mereka selalu mengkaitkan dengan Puskopau? Karena mereka yang ada di lokasi. Ada yang mengatakan kalau misalnya MC sebelum pembukaan acara bahwa ini kerjasama dengan Puskopau. Nyatanya ada mobil, ada stikernya Puskopau. Jadi wajar kalau mereka menganggap jangan-jangan ini bagian dari di belakang
Oci misalnya gitu loh. Tetapi saya melihatnya lebih kepada, ayo kita nggak usah ngomong Puskopau dulu lah misalnya kan gitu loh. Toh teman-teman, faktanya tidak ada cerita misalnya selain Fran yang mukul itu ada ini, kan nggak. Pelakunya cuma 3M itu. Jansen, Fran, sama Tony. Nggak ada yang lainnya. Oke, nggak usah itu. Tetapi dalam kasus ini, kalau kita mau usut punya usut, sebenarnya tahun 87, tahun 97, negara kita ini bukan negara yang barbar menurut saya. Semestinya. Semestinya gitu. Tapi di tengah kota yang pindah-pindah, tadi ini lari. Yang namanya Tambak Sari itu pusat kota itu, Bang. Iya, ngerti saya. Iya kan, padat. Tapi di dalam kepadatan itu terjadi kekejaman. Yang orang lain tidak tahu. Saya mau tunjukkan ke Abang. Apa itu? Sebuah foto, ternyata ini foto dari Daniel yang ada di Prancis. Nanti kita tayangkan ya? Iya, nanti tayangkan. Ini orang lagi main atraksi begini, tangannya seperti apa ini? Memar-memar itu ya. Nah, dan ini adalah Deborah alias Debbie. Anaknya Bu Butet. Iya. Yang punya foto Daniel yang sekarang ada di Prancis. Ini dapat dari mana? Daniel yaitu pemain sirkus Oci. Angkatannya Debbie. Angkatannya Debbie yang sekarang profesional, menjadi pemain sirkus profesional di Prancis. Hebat berarti binaan Oci. Oh, yang hebat Daniel, bukan Ocinya dong. Kalau Ocinya hebat, Daniel nggak mungkin kabur. Oh, ini Daniel tetap jadi pemain sirkus di Prancis karena kabur. Kabur, bukan Bukan pindah-pindah. Jadi pemain profesional, bukan begitu ya? Enggak, karena kabur, ada yang nolong. Dia ikut audisi di Prancis, lolos menjadi pemain. Dia nggak mau balik ke Indonesia, Bang. Trauma sampai sekarang. Karena dia pernah usia 5 tahun juga, selain penyiksaannya, usia 5 tahun, pada saat dia belum bisa berenang ini, dilempar ke kolam renang. Daniel juga komunikasi dengan Cak Soleh? Komunikasi. Oke. Cak, tadi kita sudah sampai di sejumlah kementerian dan lembaga negara yang kita absen, terkait dengan negara hadir, gitu kan. Tapi kehadirannya menurut saya ya seperti uap saja gitu, seperti uap. Selain kementerian dan lembaga negara, ada tidak representasi masyarakat yang mencoba mengulurkan simpati, membantu mencarikan jalan keluar? Ada tidak? Kalau bersifat pribadi-pribadi di medsos, mayoritas mendukung. Mayoritas percaya bahwa kekejaman itu ada. Tetapi kalau sampai misalnya ormas mau terlibat, organisasi keagamaan misalnya, nggak ada sampai sekarang ini. Dan saya sampai pernah menyampaikan kalau memang kasus ini bertele-tele terus-menerus, Oci maupun Taman Safari itu tetap tidak mau mengakui kesalahannya, ada baiknya ada gerakan besar yang itu dikomandoi oleh para netizen. Bahwa boikot Taman Safari itu kayaknya sebuah pilihan. Dan itu menurut saya sah. Tidak melanggar hukum. Ini bagian dari respon solidaritas kepada mantan para pemain sirkus ini, Pak. Sebetulnya menurut saya nih, Kang, ya, dan Bu Eva maaf ya, narasi boikot TSI saya, kenapa sampai sejauh itu ya? Apa urusan dengan TSI? Kenapa kemudian satwa-satwanya sampai kena getahnya? Tapi kita simpan dulu. Saya mau tanya, benarkah bahwa para pemain Oci dan Cak Soleh sudah bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi? Ya. Pertanyaan saya, itu Kang Deddy Mulyadi hadir sebagai gubernur Jawa Barat atau sebagai apa? Sebagai gubernur dong. Berarti inisiatif sebagai gubernur ingin menyelesaikan masalah ini. Kenapa seorang gubernur Jawa Barat yang justru harus hadir? Taman Safari itu ada di Bogor. Dan Bogor itu bagian dari Jawa Barat. Bahkan pada saat pertemuan pertama minggu yang lalu di Balai Kota Depok, kita diundang, Kang Deddy menyampaikan. Nah, kan kita tidak bicara Taman Safari. Ya, ini kan Oci. Oci di mana? Pondok Indah, jalan sebelum Pondok Indah, jalan Balikpapan. Enggak juga. Itu kan tempat penampungan sementara. Ya, tapi itu Oci tidak punya tempat karena dia keliling Indonesia. Nah, karena dia keliling Indonesia, makin beralasan dong bagi saya mempertanyakan, kenapa pula gubernur Jawa Barat nggak bisa. Oci bagi saya tidak bisa dipisahkan dengan Taman Safari. Tidak bisa dipisahkan? Nggak bisa. Kita punya banyak bukti, pamflet-pamflet masa lalu itu selalu Oci, bawahnya ada Taman Safari Indonesia. Oke. Soal mereka tidak mengakui, minta dipisahkan, urusan mereka. Pemiliknya, pemilik Oci, pemilik Taman Safari. Orang yang sama. Lantas apa yang dilakukan? Dan kita nggak nyalain gajah.
Kita nggak nyalain tukang penjual tiket. Tapi kena getahnya dong, Cak. Enggak, tidak. Yang kita salahkan adalah 3 pelaku itu. Namanya jelas, orangnya masih hidup. Bahwa kenapa harus ada boykot, ini ada getahnya. Iya. Saya melihat begini, hukum itu bisa dibeli. Tapi hukuman tidak bisa dipindahkan, Cak. No, saya tidak mengatakan hukuman dipindahkan. Tetapi ada baiknya, jangan-jangan. Kalau hukum bisa dibeli, bla 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 bla, tapi dengan adanya boykot, penurunan tajam, keuangan mereka menjadi semakin semrawut, itu akan membuat mereka sadar. Cak Soleh ingin mengatakan bahwa negara melempem sejak tahun 97 sampai sekarang itu karena terindikasi hukum terbeli gitu. Ya karena yang kita lawan bukan orang biasa, konglomerat ini. No viral, no justice. Itu fakta, nggak bisa dibohongi. Itu tuh Saya pun sampai sekarang, Bang, mengatakan seperti negara kalah sama swasta itu sesuatu yang aneh. Aneh. Ini pemerintahnya baru. Dan itu yang selalu saya kampanye. Mumpung ini pemerintah baru, ayo tunjukkan bahwa pemerintah baru ini beda dengan sebelumnya. Nggak susah loh mengungkap kasus ini. Pelaku masih hidup. Dan pelakunya bukan tentara. Pelakunya bukan anggota DPR. Pelakunya bukan seorang menteri. Apalagi seorang presiden. Bukan. Swasta. Bantu saya untuk mengingat-ingat ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Presiden Prabowo sudah menyinggung bahwa masalah ijazah palsu itu tidak penting. Kalau masalah sirkus, Presiden Prabowo pernah bicara tidak? Ya, seingat saya tidak. Mengirim orang untuk bicara? Tidak ada. Makanya kita selalu kampanye. Saya tetap berharap, apapun lah, meskipun ada yang mengatakan ini pesimis, silahkan. Tapi saya percaya bahwa ketika kita terus mengkampanyekan ini, dibantu oleh masyarakat, ini akan semakin meningkat. Contoh begini, Pak. Bentar, dibantu oleh masyarakat. Nah, sekarang hadir nama Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Apa yang beliau ajukan? Jadi begini, kemarin itu difasilitasi ketemu lagi, pertemuan kedua. Jadi udah 2 kali ketemu nih ya? 2 kali. Pertemuan pertama buntu, deadlock, kemarin diundang di rumah dinas. Bentar ya, di pertemuan pertama itu hanya Deddy Mulyadi dan jajarannya beserta para pemain sirkus atau termasuk ada perwakilan Ada Taman Oci? Safari. Taman Oci. Direkturnya Taman Safari yang hadir. Taman Oci. Enggak, yang hadir direktur Taman Safari. Anaknya Tony Sumampau, namanya Aswin. Deadlock. Ditunda. Kemarin muncul. Yang hadir direktur Taman Safari lagi. Tapi mengatasnamakan sebagai keluarga. Kita nggak masalah. Mau atas nama tetangga, mau atas nama teman, sepupu, silahkan. Tidak mempersoalkan itu. Tidak mempersoalkan. Toh, anaknya Tony Sumampau. Iya. Kan itu loh, bukan Reza Indragiri yang menghadiri, kan gitu. Kalau Reza Indragiri nggak ada kaitan. Tetangga juga bukan, kan begitu. Oke. Di pertemuan kedua? Pertemuan kedua, tidak hanya deadlock, tapi gondok-gondokan menurut itu. Karena saya mendampingi tapi tidak bisa masuk. Karena sejak awal memang Kang Deddy itu ingin bicara dari hati ke hati. Antara korban dengan perwakilan TSI. Masuk akal. Kali ini kan bukan litigasi. Betul. Maksudnya begitu. Karena bukan litigasi, tidak harus didampingi pengacara hukum atau pengacara. Kita nggak masalah. Meskipun kita ada di ruangan yang berbeda. Dan menyimak? Enggak. Oh, udah bisa menyimak? Enggak. Setelahnya teman-teman cerita. Gontok-gontokannya kenapa? Kebetulan ini hadir juga. Karena Bang, mau bicara perdamaian. Stop dulu deh. Sebentar. Kan tidak hadir di ruangan kan? Oke. Jadi yang legitimate beliau yang cerita. Oh, silakan. Takut salah. Nggak apa-apa. Bahasa awam aja. Kan yang Sobat Madilog mengerti betul bahwa ibu bukan sarjana hukum. Ibu bukan advokat. Jadi kalau kepleset ngomong salah, harus dipahami beliau bukan sarjana hukum. Coba, apa yang terjadi di ruangan itu, Bu? Ya, intinya Kang Deddy bilang, saya nggak berpihak sana, nggak berpihak ini, dia ada di tengah-tengah. Yang menawarkan kompensasi itu. Berapa yang ditawarkan? 120. Dari siapa itu? Ya, dari pihak Aswin. Oh, bukan dari koceknya Gubernur Jawa Barat, tapi dari siapa namanya tadi? Aswin. Angka 120 itu disebut oleh Kang Deddy atau oleh Aswin? Itu dihitung upah. Untuk berapa orang? Per orang? Kemarin, iya. Per orang dapat 120 juta? Iya, waktu itu. Akhirnya naik 150, dihitungkan lagi.
Setelah itu Kang Deddy bilang, apa nggak bisa naik lagi nih, katanya gitu ngomong sama si Aswin. Akhirnya mentok 200. Saya mundur dikit Bu ya. Di ruangan itu yang jadi juru bicara siapa? Atau semua boleh bicara? Waktu itu dari kami, Ya, dari Oci. dari pemain Ibu Oci. Lisa. Ibu Lisa jadi jubir. Jadi negosiasi antara Aswin dengan para pemain Oci diwakili oleh Bu Lisa. Ada negosiasi Bu Lisa, ada Bu Rita yang maksudnya vokal di situ untuk ya tadi itu tadi tentang 200 juta. Nah, artinya negosiasi tawar-menawar tentang Iya Ibu itu Lisa. sebutannya gaji ya? Atau apa? Awalnya kan Saya Ibu nggak sebut tahu kompensasi, gaji. yang saya pahami ganti rugi. Jadi ganti rugi atau gaji? Gaji kita bukan karyawan, digaji gimana ya? Pusing juga saya bayangin. Saya juga pusing waktu itu. Iya. Oke, 120. Pesangon kayaknya sih. Pesangon. Itu sih bisa baik-baik. Bilangnya Jadi sih intinya pesangon. kalau saya melihat begini. Bentar. Oke. Saudara kuasa hukum kan tidak hadir di ruangan. Dihitung pesangon waktu itu. Iya. 120 tidak ada kesepakatan. Lalu Ibu Lisa mengatakan naik yuk 150. Enggak, iya Bu, enggak, yang naik 150 bilang tuh si Aswin. Tapi kita kan nggak mau nolak gitu loh. Nolak, kita semua sepakat nolak. Kok enak gitu loh, maksudnya kita nih sudah dipekerjakan seperti itu. Ini semua nolak atau mungkin ada 1-2 yang sebetulnya sudah semua sepakat? nolak sepakat kita. Semua nolak sepakat. Oke, lalu? Aswin bilang 200 juta saya usahakan. Per orang. Terus Pak Gub bilang, tuh gimana 200 juta? Udah. Terus katanya Lisa bilang 200 juta itu uang apa? Nggak bisa buat beli rumah, katanya Vivi gitu. Nggak bisa menghidupi kita di masa tua juga. Wah, rumah sekarang aja harganya nggak segitu. Terus akhirnya ya udah di situ kita nggak ada kesepakatan lagi. Terus kayaknya Pak Gubernurnya juga kecewa gitu loh, kok nggak mau dengan segitu gitu loh. Kita kok nggak mau terima gitu loh. Dari pihak Oci, Aswin itu, Aswin TSI. sempat tidak mengatakan begini, kami bayar 200, syaratnya ini. Syaratnya ya kalau kita terima 200 nggak ada kata maaf, maksudnya yang pelaku itu nggak boleh minta maaf ke kita. Tapi mau nggak terima nggak? Para pemain Oci harus diam, harus berhenti, cabut laporan, putus hubungan dengan Cak Soleh, atau ada tuntutan dari mereka apa? Untuk angka 200 juta rupiah itu? Ya, kalau memang kita nggak mau terima ya lanjut. Kita juga lanjut seperti itu. Yang jelas 200 juta akhirnya tetap belum gitu disepakati. Boleh tidak saya maknai begini? Berarti adanya angka 120, naik ke 150, naik ke 200, itu menandakan bahwa para pemain Oci sebetulnya setuju bahwa masalah ini diselesaikan dengan rupiah tertentu. Enggak setuju. Kalau tidak setuju, bukankah sejak awal semestinya mengatakan kami tidak terbuka untuk tawar-menawar? Tapi naiknya angka sekali lagi 120, 150, 200 yang saya bayangkan, berarti para pemain Oci pun siap untuk ayo kita selesaikan masalah ini dengan rupiah besaran tertentu, kita sepakat, jabat tangan, masalah selesai. Enggak Bang. Jadi bagaimana ini sebetulnya? Waktu pertemuan pertama, Kang Deddy itu menyampaikan, urusan hukum, urusan pengacara. Saya pengen bantu dari sisi kemanusiaan. Sisi kemanusiaan. Berarti pertemuan ini bukan untuk menyelesaikan masalah hukumnya? Bukan. Sisi kemanusiaan. Dan kita tentu tidak mau kalau soal kejahatan itu ternyata mau ditukar dengan rupiah. Sudah gitu rupiahnya rupiah yang menurut saya kok menghina sekali. 200 itu menghina? Iya dong. Per orang? Per orang. Ini ada berapa orang semua? Kemarin yang hadir kan 12. Ya. Tapi sebenarnya korban yang bergabung dengan kita kan 23. Kalau 200 juta rupiah dianggap menghina, lantas yang tidak menghina itu berapa rupiah? No, saya terus terang selalu saya mengkampanyekan jangankan 5, 10 miliar untuk mengobati rasa sakit dipisahkan dari orang tua, tidak pernah ketemu dengan orang tua, tidak mendapatkan pendidikan, tidak mendapatkan gaji, mendapatkan kekejaman. Jangankan 5, 10 M itu loh, tidak bisa menyelesaikan itu. Tapi kalau mau dihitung dengan rupiah karena kebutuhan teman-teman itu juga kondisi keuangannya tidak bagus, monggo. Tetapi
Apakah layak itu dihitung dengan 200 juta? Mengganti keseluruhan kesakitan tadi. Bu Eva dan teman-teman pernah tidak dapat saran dari beliau ini? Kalau mau ganti rugi, berapa rupiah minimal? Bu Eva pernah tidak dapat arahan dari beliau? Ya 2 miliar loh Pak. 2 miliar, itu kata beliau. Berarti 2 miliar deal ya sebetulnya per orang ya? Iya dong. Ya dong per orang Pak. Kalau dibagi 23 ketemunya 200 Iya. tadi. Apa sanggup mereka? Nah, Bang Reza, harus ini bukan sanggup. saya nuntut Bang Reza loh ya. Iya. Bukan saya nuntut forum keadilan. Bukan. Ini konglomerat. Harga satu gajah aja berapa? Satu singa aja berapa? Nggak tahu saya berapa itu harga singanya. Miliaran. Pasti lebih mahal dari 2 miliar. Ya iya dong. Apalagi ini ada Taman Safari Bogor, Prigen, Bali, entah di mana lagi. Kenceng lah, argonya kenceng nih. Iya. Artinya kita ini jangan pernah teman-teman dulu sebelum pakai saya itu nuntut. Minta ke keluarga sebelum pakai saya ya. Satu orang 300 juta. Itu aja dikatain memeras. Iya. Di ruangan itu sempat tidak disampaikan oleh Ibu Lisa, Bu Vivi, Bu Eva, Bu Butet, dan semua. 2 miliar. Take it or leave it. Enggak. Setuju atau bubar kita? Kita nggak ngomong segitu. Nggak ada sampai segitu. Nggak sampai 2 miliar? Wong 200 saja sudah berpikir kok si Aswinnya. Dia bilang banyak utangku banyak, mau dikasih lihat nggak kertas utangnya katanya gitu. Ya itu urusan lu. Ya maunya kita sih segitu Pak. Maunya 2 miliar per orang? Ya iyalah. Ya. Masa tidak terbuka ruang kompromi sedikit pun, Bu? Ya cuman Kang Deddy bilang gini, Pak Gubernur, maunya saya nih satu orang nih dapat 1 atau 2 M. Tapi saya kembalikan lagi ke Aswin gitu. Kembalikannya Sanggup ke Aswin? Artinya usulannya gubernur itu usulannya seperti itu. Pemahaman saya tidak ada di luar itu. Yeah. Memenuhi rasa keadilan yang diinginkan teman-teman. Tapi kembali lagi ke Aswin, bisa nggak memenuhi yang tadi itu. Rencananya akan ada pertemuan berikutnya untuk negosiasi. Sudah deadlock dan kami sudah nggak mau. Siapa tuh berubah pikiran? Siapa yang berubah? Ya, kalau mereka berubah kita pikiran? nggak tahu. Tetapi apa yang disampaikan di dalam pertemuan kemarin itu sudah deadlock, sudah nggak ada. Dan itu lebih baik menurut saya. Ya maaf nih, kalau dikatakan lebih baik itu bagaimana lebih baik? Lebih baik itu begini loh Bang. Bagaimana orang itu bisa ngasih kompensasi sementara dia tidak pernah mengakui sebuah kesalahan. Gimana kita mau belajar dari kesalahan kalau dia nggak nyadari kalau itu salah? Sekarang logiknya begini, oke lah, di lidah itu tidak terucap pengakuan permintaan maaf itu tidak keluar. Tapi mereka bersedia untuk menggelontorkan uang sekian rupiah. Itu kan kita samar-samar bisa kita tangkap sebagai sebuah pengakuan dan penyesalan, ya. Kalau orang yang bisa paham. Orang yang tidak bisa paham justru akan menganggap, oh alah ternyata kekejaman yang kamu alami itu harganya segitu. Jadi, kalau 2 miliar misalnya dipenuhi oleh mereka, maka para mantan pemain sirkus Oci tidak akan lagi datang ke Kementerian HAM, tidak akan datang lagi ke Kementerian PPPA, tidak perlu lagi audiensi ke Komisi 3, dan tidak perlu bikin laporan lagi ke Mabes Polri. Tidak. Sejak awal pertemuan ini kan tidak bicara hukum. Hukum urusannya pengacara. Artinya ini ngomong sisi kemanusiaan. Monggo. Tapi bukan berarti hukumnya harus dihilangkan. Ya makin gak mau. Sudah kasih uang sekian banyak, Bang Reza, proses hukumnya tetap berlanjut, di mana manfaatnya juga bagi mereka. Gitu. Bukan. Ini kan inisiatif dari gubernur. Itu yang kita terima. Oke, monggo itikat baik. Sama dengan awal dari itikatnya teman-teman Komisi 3. Meskipun kita tidak percaya, faktanya juga gagal. Nggak ada. Kan gitu loh. Maka menurut saya akan berbeda begini loh Bang. Kalaupun ada ganti rugi, tapi itu melalui putusan pengadilan. Lain lagi dari yang hitung-hitungan ini. Soal berapapun putusannya ya. Tapi akan berbeda. Sehingga tidak muncul kesan menukar kekejaman itu dengan rupiah. Saya tidak bermaksud mengecilkan hati Bu Eva dan kawannya Bu. Sama sekali tidak. Tapi izinkan saya untuk sanksi. Bahwa akan ada mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam kasus ini. Barang buktinya apa? Hasil otopsinya mana? Coba. Kalau itu bicara kekejaman, ya.
Tapi sekali lagi pintu masuknya jangan bicara kekejaman. Kasus sudah terlalu lama. Tidak ada bukti video pada saat dipukuli bla bla. Kecuali bla. tadi itu. Tetapi ini kan cuma foto. Iya. Apa betul yang mukul ini Franz? Mukanya juga nggak kelihatan. Iya. Iya. Maka kan susah. Makanya saya Betul. selalu mengatakan jangan menggunakan pintu masuk kekejaman. Pintu masuk apa? Ekstrimnya penculikan. Memisahkan anak balita itu dari orang tua. Itu sangat mudah. Malah jadi berat itu. Ngapain berat? Maksud saya bobot persoalan hukumnya jadi Iya. makin berat. Mudah pembuktiannya. Iya. Sudah. Iya. Oh, mereka itu mengakui. Pada saat Aswin pernah sama saya di sebuah TV, dia mengatakan pasca terjadinya Komnas HAM, memang ada anak-anak kecil, balita-balita yang diungsikan di rumah saya di Taman Safari. Loh, dia mengakui juga. Namun proses hukum itu baru akan digerakkan oleh Cak Soleh setelah ada TGPF atau bagaimana urutan kerjanya? Saya akan mengkampanyekan terus. Informasi terbaru, Bang. Ada sebuah rumah produksi yang akan mengangkat kisah pilu pemain sirkus ini ke layar lebar. Bagi saya itu adalah salah satu dukungan dari dunia film atas kekejaman ini. Dan saya yakin kalau film ini nanti tampil, ini akan membuat seperti kisah Vina, kasus Cirebon, yang awalnya tenggelam, naik lagi sehingga proses hukum itu bisa jalan. Saya percaya bahwa dalam kasus ini teman-teman tidak sendirian. Mereka punya netizen, mereka punya orang-orang yang masih punya hati nurani, bahwa kekejaman ini nyata. Nggak perlu ditutupi lagi. Saya mencoba percaya dengan ungkapan no viral, no justice. Bahwa di Indonesia tidak hanya ada delik aduan, delik biasa, tapi delik viral. Tapi sejujurnya saya juga menganggap sekian banyak representasi negara ini sudah bebal dengan ungkapan itu. Jadi walaupun viral, walaupun filmnya box office sekalipun, saya tidak serta-merta teryakinkan bahwa itu semua akan menggerakkan mekanisme hukum. Iya, tetapi yang saya butuhkan itu rekomendasi TGPF. Cukup mengatakan begini, bahwa pengambilan anak ini ada. Pelakunya Hadi, pelakunya Jansen, A, B, C. Ini yang tidak pernah muncul di dalam rekomendasi Komnas HAM. Bahwa ada dugaan penghilangan, iya. Tapi pelakunya siapa? Nggak pernah disebut. Yang kami inginkan, supaya ini menjadi sejarah. Bahwa ini bukan soal pengaduannya teman-teman. Tapi sudah dibuktikan melalui investigasi. Bahwa pelakunya masih hidup. Nama Jansen, Fran, Tony. Itu yang kita butuh. Di belakang Cak Soleh ini ada siapa? Ada banyak manusia. Bukan. Yang menggerakkan ini semua siapa? Yang Saya selalu mengatakan begini bahwa bukan saya merasa sombong ya, bukan. Tapi tanya kepada teman-teman. Karena ada saya, kasus ini bisa besar. Bukan karena saya hebat, bukan. Tetapi kalau ada yang mengatakan ini ada provokator, di belakang kita ada yang mengorkestrasi? Kalau yang saya, teman-teman bisa ketemu Wamenham karena siapa? Saya. Karena Wamenham teman saya. Teman-teman bisa diterima Komisi 3 bukan karena provokator. Saya, Ketua Komisi 3 kenal saya. Benar tidak kalau saya katakan, advokat yang pertama kali mendampingi mereka justru adalah Happy Sebayang? Bukan, sebelum Pak Happy ada, siapa namanya itu, Arista Sapa gitu loh. Baru Pak Happy masuk. Setelah Pak Happy, saya gabung. Kenapa saya tidak pernah melihat Cak Soleh duduk berdampingan dengan Happy Sebayang? Sering, tadi saya diantar sama Pak Happy di bawah. Berarti salah kalau ada anggapan pecah kongsi antara Soleh dengan Happy Sebayang. Justru kita selalu jalan bersama. Ada peranan masing-masing. Pak Happy memang orangnya agak kalem. Saya mungkin agak-agak gimana gitu, agak maju sedikit lah, agak vokal mungkin begitu. Tetapi bahwa pengacaranya bukan saya aja. Jadi ada berapa orang nih sebetulnya? Ada dua. Dua ini ya? Ya, saya sama Pak Happy Sebayang. Pak Happy Sebayang orang sini, saya orang Surabaya. Tidak ada advokat-advokat lain yang menawarkan diri untuk ikut melakukan pendampingan gitu? Ada memang, harus diakui ada. Tetapi supaya tidak terlalu banyak orang dan kita masih merasa mampu, ayo jalan aja kan. Supaya nanti tidak ada kesan overlap macam-macam. Iya. Bu Eva, angka rupiah sepertinya tidak akan ada kesepakatan. Iya. Tinggal menunggu proses hukum. Iya. Dari proses hukum itu, Ibu dengan bahasa awam, silakan. Apa yang Ibu bayangkan
di ujung proses hukum itu nanti akan apa sih yang terjadi? Maksudnya nanti. Ibu mengerti tidak ketika saya gunakan istilah proses hukum? Iya. Apa? Ya, saya percaya yakin. Proses hukum dulu, kalau saya dikoreksi ya kalau keliru. Ini lapor nih ke polisi, diperiksa satu-satu, pemberkasan, lalu jadi bukunya, berkasnya jadi, dikirim ke kejaksaan. Kejaksaan bilang sudah P21 artinya sudah lengkap, masuk ke persidangan. Persidangan nanti hakim akan ketok palu, tok, tok, tok. Terbukti atau tidak terbukti. Itu namanya proses hukum tuh. Panjang, lama, meletihkan, serba tidak ada kepastian. Nah, sekarang saya tanda petik memaksa ibu untuk membayangkan di ujung proses hukum yang panjang itu, apa yang ibu lihat di sana? Saya tetap yakin dan percaya Tuhan itu Maha Adil. Konkretnya, Tuhan Maha Adil itu berupa apa situasi yang akan ibu lihat nanti? Kami pasti menang, keadilan tuh pasti berpihak dengan kami. Menangnya ditandai oleh apa? Ya keyakinan aja, doa. Maksud saya begini ya, oke. Proses hukum anggaplah berjalan 1 tahun. Berarti 1 tahun dari sekarang, bagaimana nasib para mantan pemain sirkus? Coba ibu berimajinasi kira-kira 1 tahun setelah proses hukum berjalan, apa yang akan dialami, apa yang akan terjadi pada para mantan pemain OCI? Maksudnya dengan teman-teman Ya, semua ini. dengan teman-teman dan ibu, apa yang akan terjadi 1 tahun dari sekarang? Abstrak ya, samar-samar ya. Oke, saya ubah pertanyaannya. 1 tahun dari sekarang, apa yang akan terjadi pada Franz, Tony, dan Jansen. 1 tahun dari sekarang, kira-kira kalau ada proses hukum, apa yang akan terjadi pada mereka? Masyarakat awam, Cak. Tidak sekolah, cuma belajar calistung, hidup pindah dari satu kota ke kota lain. Itu pun nggak ke mall, pindahnya ya, cuman di dalam situ. Di dalam situ. Didampingi oleh advokat profesional yang akan mencoba memperjuangkan nasib mereka lewat proses hukum. Tapi mereka tidak paham, Cak. Mereka tidak punya bayangan. Sekarang pertanyaan itu saya lempar ke Cak Soleh. 1 tahun dari sekarang, apa yang akan terjadi pada klien Cak Soleh ini? Apa yang akan terjadi pada mereka? Saya tetap ingin menjaga ke mereka supaya paham bahwa jangan melulu persoalan itu diselesaikan dengan uang. Supaya bangsa ini kan ada pelajaran berharga. Bahwa proses ini panjang, saya sudah menyampaikan ke teman-teman. Jangan kita ketemu pejabat ini, begini-begini, terus merasa keadilan sudah ada di depan mata. No. Masih panjang. Apalagi yang kita lawan itu konglomerat. Ini pidana atau perdata? Ya pidana. Kalau pidana berarti ada terdakwa. Siapa yang duduk di kursi terdakwa? Ya 3M. Apa yang akan terjadi pada terdakwa itu 1 tahun dari sekarang? Kalau soal apa yang terjadi, itu silakan itu berproses. Tapi bagi saya yang paling penting, kita butuhkan adalah rekomendasi. Bahwa si A, si B, ini sebagai tertuduh telah melakukan kejahatan. Penganiayaan, penghilangan identitas. Itu yang paling penting. Tapi kalau abang nanya, yakin nggak dengan proses hukum? Indonesia. Hakim aja ditangkap. Apa yang mau kita harapkan di Indonesia ini? Dengan mereka orang-orang kecil. Boleh dikata orang miskin, mau bisa dapat keadilan. Tetapi bagi saya bukan ending hukumnya yang saya cari. Tapi bagaimana keadilan di mata teman-teman Anda. Bahwa memang selama ini dia ngomong Fran, ngomong Jansen, benar diakui oleh lembaga negara mereka pelaku kejahatan. Ibu Eva, mantan pemain OCI, dan Cak Soleh, advokat bagi seluruh mantan pemain OCI, terima kasih sudah datang ke Ruang Madilog. Terima kasih. Iya, Bang.